Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albari Putra dengan NIM 201350002. Saya dari jurusan Pariwisata, Prodi Manajemen Perhotelan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi keluarga dalam perlindungan anak. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan tugas dengan membuat makalah tentang fungsi keluarga dalam perlindungan anak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yuliana SP MSI selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Dengan ini saya dapat mengetahui tentang materi pembelajaran ilmu kesehatan keluarga. Pada makalah ini memberikan arti bahwa fungsi keluarga sangatlah penting dalam perlindungan anak. Demikian tugas makalah yang saya buat. Semoga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk atau menambah isi paper agar menjadi lebih baik. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman saya, oleh karena itu saya harap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Baiklah, pendahuluan. Keluarga mendapat tugas utama dalam perlindungan anak. Karena keluarga itu lahir, tumbuh, dan berkembang. Melalui berbagai fungsi, keluarga diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab ini. Studi pustaka ini bermaksud mengidentifikasi berbagai keluarga fungsi yang terkait dengan upaya perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 keluarga fungsi yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu fungsi sosial, yang pertama, yang kedua fungsi atau identitas penempatan sosial, yang kedua dan ketiga fungsi perlindungan material dan emosi atau afektif. Dan ketiga fungsi tersebut, maka keluarga dapat memenuhi kebutuhan atau haknya anak, antara lain keberlangsungan hidupnya, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan martabat manusia. Memperlihat kondisi anak Indonesia sangat penting dilakukan. Tak hanya kedudukannya yang strategis bagi masa depan bangsa, namun juga keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki posisi sangat rentan dari berbagai kondisi yang tidak berdaya dan masih tergantung pada orang lain. Hasil sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan lebih dari sepertiga penduduk Indonesia adalah kelompok anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Tepatnya sekitar 81,4 juta orang atau 34,2%. Mereka adalah aset bangsa yang tak ternilai harganya. Mereka harus dipersiapkan dengan baik agar mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Harus ada jaminan perlindungan bagi mereka dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Oleh karena itu peran orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sangat diperlukan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, perlindungan anak adalah sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Demi pelaksanaannya, tanggung jawab terbesar dalam perlindungan anak diberikan kepada orang tua dan keluarga. Sementara pemerintah lebih berposisi sebagai support atau pendukung. Hal ini dicermati pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak Bab 3 Pasal 9 bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak secara rohani, jasmani maupun sosial.
Sementara dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 26 menyebutkan yang pertama yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk yang pertama mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, kemudian menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, lalu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter, penanaman nilai budi pekerti pada anak. Lalu yang kedua, dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 1 dapat beralih pada keluarga. Namun kenyataan banyak keluarga yang gagal melakukan perlindungan anak. Hal ini dicermati pada data-data yang menunjukkan bahwa banyaknya masalah anak. Laporan akhir tahun 2011 dari Komnas Perlindungan Anak menyebutkan jika dibanding dengan pengaduan masyarakat yang diterima Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2010, yakni berjumlah 1.234 atau naik sebesar 98% pengaduan. Dalam laporan pengaduan tersebut, pelanggaran terhadap hak anak ini tidak semata-mata pada tingkat kuantitas saja yang meningkat, namun terlihat semakin kompleks. Keluarga seharusnya menjadi tempat awal dan utama untuk perlindungan anak, karena anak lahir, tumbuh, dan berkembang dalam keluarga. Namun banyak kasus menunjukkan keluarga melakukan eksploitasi dan pelantaran terhadap anak. Dengan kata lain, keluarga tidak mampu melakukan perlindungan anak. Kemudian metode penelitian. Tulisan ini merupakan penelitian pustaka yang memusat perhatian pada berbagai konsep keluarga dan fungsinya. Kajian ini berangkat dari suatu cara pandang bahwa keluarga memiliki fungsi strategis dalam perlindungan anak. Keluarga tidak hanya dapat memainkan fungsi mengatasi permasalahan anak, namun sekaligus dapat menjadi sarana mencegah munculnya permasalahan anak. Melalui berbagai fungsi keluarga, keluarga dapat melakukan tanggung jawab utama dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi fungsi-fungsi keluarga terkait perlindungan anak. Pada awal pembahasan akan dilakukan diskusi terkait konsep keluarga dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang fungsi-fungsi keluarga. Pembahasan diakhiri dengan diskusi tentang fungsi keluarga dalam perlindungan anak. Baiklah, pembahasan konsep keluarga dan perlindungan anak sesungguhnya merupakan dua konsep yang tidak terpisahkan. Pendefinisian keluarga sering berbasis pada tugas keluarga atau kewajiban keluarga yang harus dilakukan terhadap anak, itu melakukan perawatan. Dan disinilah perdebatan biasa muncul. Karena beberapa literatur lebih banyak menggunakan konsep perawatan anak daripada perlindungan anak. Konsep keluarga secara tradisional dan ilegal, keluarga mengacu pada dua atau lebih orang yang dihubungkan dengan kelahiran, pernikahan, atau adopsi yang tinggal bersama dalam rumah tangga. Definisi ini menunjukkan sesuatu yang penting tentang ikatan kehidupan dalam hubungan yang legal. Kata keluarga mengacu pada orang-orang, yaitu suami, istri, saudara, paman, bibi, nenek, kakek, dan lain sebagainya. Dan keberadaan anak, serta termasuk perasaan khusus, cinta, dan kasih sayang. Menurut Neumann dan Grauerholz, keluarga digunakan menggambar hubungan sebagian besar orang biasanya disebut sebagai kerabat. Fungsi keluarga sebagai sebuah institusi sosial dalam bahasa yang agak berbeda. Keluarga memiliki fungsi-fungsi pokok dan juga fungsi-fungsi sosial. Fungsi-fungsi pokok keluarga merupakan fungsi yang sulit diubah dan digantikan oleh orang atau institusi lain. Fungsi-fungsi pokok tersebut adalah yang pertama yaitu fungsi biologis, yakni keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup manusia. Yang kedua itu fungsi afeksi, yakni hanya di dalam keluarga lah terdapat suasana afeksi sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan.
Dan yang ketiga, fungsi sosialisasi. Fungsi ini menunjukkan peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Fungsi keluarga dalam perlindungan anak. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2018 dengan bahasa yang agak berbeda, yaitu bahasa hak-hak yang perlu dipenuhi, mencakup hak-haknya untuk yang pertama bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan yang bergizi, sandang, papan, dan lain-lain. Yang kedua, tumbuh kembang, memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang keempat itu beradaptasi, agar anak didengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya. Ketika fungsi-fungsi keluarga dan perlindungan anak tersebut dapat dipenuhi, maka tidak ada lagi anak-anak yang ragu untuk membayangkan keluarga sebagai surga di dunia perasaan, yang menawarkan perlindungan fisik, dukungan emosional, dan bantuan keuangan. Dan keluarga sebagai tempat terbaik untuk mendapat berbagai yang terbaik. Jadi kesimpulannya, terdapat 3 fungsi keluarga yang dapat diidentifikasikan yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu fungsi sosialisasi, fungsi penempatan sosial atau identitas, dan fungsi perlindungan material dan emosi atau afeksi. Melalui fungsi sosialisasi, anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya yang bermutu. Melalui fungsi penempatan sosial, anak dapat memegang berbagai hak untuk berpartisipasi secara optimal. Dan melalui fungsi perlindungan material, anak dapat bertahan hidup dan juga mendapatkan perlindungan. Dari ketiga fungsi tersebut, keluarga dapat melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan dan hak-hak anak. Dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, permasalahan yang sering muncul adalah perilaku orang tua. Terdapat orang tua yang menyadari hak-hak anak namun tidak dapat memenuhi, dan orang tua yang tidak menyadari hak anak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi tadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.